Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan video kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana sih membuat video tutorial menggunakan PowerPoint. Jadi per Senin kemarin ada beberapa rekan dosen dan juga guru yang bertanya kepada saya gimana sih cara saya membuat video YouTube saya tentang mengatasi grogi di channel YouTube yang unlist. Jadi itu tidak saya publish tapi saya unlist ya. Nah, saya menggunakan apa? Membuat video tersebut adalah menggunakan PowerPoint. Gimana caranya, gimana tips and triknya, saya mau sharingkan di video kali ini. Insya Allah bisa berguna buat rekan-rekan guru atau mungkin pengajar, rekan-rekan pengajar lain yang memang memberikan pengajaran dari jarak jauh, ataupun para leaders yang memang ingin memberikan instruksi, arahan supaya lebih ada visualnya, supaya lebih jelas dan supaya lebih mudah untuk dipahami oleh timnya. Kita langsung saja bagaimana tekniknya membuat video tutorial menggunakan PowerPoint. Nah, saya mau cerita dulu, sebenarnya ada dua cara nih. Pertama, pure 100% kita menggunakan only PowerPoint aja. Yang kedua, itu PowerPoint plus Movie Maker. Saya pribadi pakai cara yang nomor 2. Jadi PowerPoint untuk save slide yang ditampilkan, slideshow-nya itu direkam oleh PowerPoint. Nah, Movie Maker ini sebenarnya untuk menggabungkan, saya pakai lagi voice saya di record di handphone. Jadi saya pakai Movie Maker untuk menggabungkan slide dan suara. Hanya kita juga bisa menggunakan only PowerPoint saja. PowerPoint juga bisa merekam suara. Hanya sebenarnya ada efek tidak bagusnya, itu adalah audionya kurang secara kualitas kalau kita only PowerPoint. Jadi saya coba itu menggunakan handsfree yang sama di handphone saya dan di laptop, hasilnya beda gitu ya kalau hanya only PowerPoint. Cuman kalau waktunya mepet, sedangkan banyak video tutorial yang harus dibuat, only PowerPoint pun sebenarnya sudah cukup. Oke, kita langsung saja. Oh ya, di video kali ini saya mau menjelaskan teknik yang only PowerPoint dulu ya. Untuk dicatat, ketika merecord via PowerPoint, gunakan PowerPoint 2013 ke atas. Saya tidak menyarankan 2013 ke bawah karena fiturnya mungkin berbeda dan mungkin juga tidak ada. Saya tidak terlalu tahu tuh di PowerPoint sebelum 2013 seperti apa. Dan juga gunakan handsfree untuk merekam suara. Jadi saya pribadi menggunakan handsfree iPhone 5 dan ini masih cukup bagus, masih bisa digunakan. Kalau kita mau mengandalkan mikrofonnya yang built-in dari laptop, tergantung sih ya. Kalau karena laptop saya sudah cukup lama, sudah tidak baik mikrofon yang built-innya gitu. Jadi saya pakai handsfree. Next, saya rekam per 10 slide. Kenapa? Karena PowerPoint ngerendernya cukup lama. Waktu itu aja saya cuma 8 slide kalau nggak salah ya. 8 slide itu bisa sampai 15 menitan. Kebayang kalau memang slide-nya ada 20, itu ngerendernya akan cukup lama. Jadi saran saya per 10 slide di save, per 10 slide di save, per 10 slide di save. Kurang lebih seperti itu tekniknya. Kita langsung saja lanjut. Jadi gimana caranya? Pertama teman-teman klik slideshow, ini gambarnya ya. Nah itu yang saya garis merahin. Klik di slideshow itu ada fitur namanya record slideshow. Nah itu diklik. Nanti kalau sudah diklik akan muncul di bawahnya itu ada start recording from beginning. Nah cuman sebelum ke sana teman-teman lihat dulu checklistnya sudah nyala semua belum? Checklist play narration, use timing, sound show media control. Nah ini nyalain checklistnya semuanya. Kalau kita memang mau suara kita juga kerekam oleh PowerPoint. Biasanya sih sudah langsung normalnya ya, template-nya sudah langsung template apa tuh? Bawaan dari PowerPoint-nya sih sudah langsung nyala. Cuman coba lihat saja, nggak ada salahnya. Kalau memang sudah nyala semua, teman-teman bisa klik start recording from beginning. Jadi sebenarnya bisa sih nggak dari slide pertama, dari slide ketiga atau slide keempat, itu pilihannya yang bawah. Cuman kita bicara dari awal dulu saja untuk mudahnya. Jadi start recording from beginning. Saya ulang ya. Jadi yang pertama klik slideshow, teman-teman akan ada tampilan yang seperti di kanan atas. Pilih record slideshow. Udah gitu yang berikutnya adalah pastikan
centangnya nyala semua tuh di play narration, use timing, dan show media controls. Terus klik start recording from beginning. Gampang ya. Setelah itu gimana? Nah, ya udah kita mulai merekam tuh. Si yang tampil di dalam layar kita itu akan direkam oleh PowerPoint. Dia juga akan merekam durasi waktunya, berapa lama sih sebelum kita ngeklik next kliknya gitu ya. Sebelum kita ngeklik next transisinya, dia akan ngerekam tersebut, hal-hal tersebut. Termasuk animasi yang kita pilih sama transisi juga bakalan kerekam. Nih kayak sekarang nih ya, animasi saya kan kerekam tuh, transisinya juga kerekam. Ini menarik sekali sehingga ngebuat para audiens yang menyimak video kita tidak mudah bosan. Nah, ya udah mulai rekam aja. Kalau kita udah klik start recording, udah tampilannya udah kayak gini, itu artinya slideshow kita udah direkam sama PowerPoint. Nanti teman-teman di atas tuh ada waktunya, timingnya. Kalau di sini mungkin nggak muncul ya. Di situ ada timingnya. Kita udah berapa lama sih nge-record slide-nya kita gitu. Ntar tinggal di next aja, next lagi gitu kan. Terus lanjut next sampai memang slide-nya habis. Jadi nanti kalau slide-nya sudah habis, dia akan balik lagi ke tampilan biasa. Teman-teman nggak slideshow lagi. Nah di situ kita save. Gimana cara nge-save-nya? Teman-teman klik file yang ada di ujung kiri itu ya, yang saya lingkarin garis merah. Tuh ada klik file, terus next, klik export. Jadi setelah file cari fitur export. Diklik export, teman-teman nanti cari yang create video gitu ya. Nah setelah export, cari yang create video. Jadi saya ulang ya, tadi export, terus create video. Setelah itu gimana? Setelah itu, nah teman-teman akan ketemu tampilan ini. Pertama, saran saya adalah klik presentation quality. Itu bisa dipilih tuh, ada low quality, ada saya lupa ya apalagi. Saya akan pilih presentation quality supaya gambarnya bagus, teman-teman. Suaranya juga lebih bagus. Next, yang kedua yang perlu diperhatikan adalah second span on each slide. Ini kita buat 0. Itu emang buat apa sih? Dia itu lama bertahannya satu slide sebelum berganti ke slide yang lain. Kalau kita mau sesuka kita, tergantung based on klik, di 0 kan. Kalau memang mau kita atur misalkan per 3 detik ganti slide, per 3 detik ganti slide, itu silahkan di setting second span on each slide-nya 3 detik. Which is itu sebenarnya susah ya kan. Kadang kita pas nge-record jadi tiba-tiba kepikiran pengen ngejelasin ini, pengen ngejelasin itu yang tadinya nggak kepikiran. Kalau saya lebih suka second span-nya di nolkan aja. Kecuali teman-teman mau bikin video yang tanpa kita ada suara kitanya, dia mau geser-geser sendiri. Nah itu baru tuh each on slide-nya kita mainkan tuh 2 detik, 3 detik, silahkan. Yang ketiga terakhir gimana? Klik create video, gampang. Oke, jadi klik create video, nanti dia akan ngerender, teman-teman akan lihat tuh di bawahnya nanti ada progresnya, dan itu lama. Jadi jangan kaget ya, itu lama. Saya aja pakai Pentium Core 5 yang udah RAM-nya udah saya tambah gitu. Untuk durasi 8 menit itu butuh sekitar 15-20 menit ngerendernya. Jadi ya itulah kekurangannya PowerPoint. Kalau kita merender di PowerPoint, gambar dan suara, dia akan lebih lama. Nah, itu tipsnya teman-teman. Terus gimana ya? Alhamdulillah udah selesai. Gampang kan? Jadi sederhana aja kok, nggak ribet. Teman-teman menggunakan PowerPoint. Kelebihannya adalah kenapa saya suka buat bikin video pakai PowerPoint. Animasinya bisa sesuai dengan maunya kita. Jadi kita tinggal klik, nanti dia akan bergerak animasinya. Nah, gimana cara bikin animasinya? Nah, nanti teman-teman coba deh cari aja di YouTube atau mungkin cari kelas-kelas animasi gitu ya. Saya sendiri banyak belajar dari Bang Andi Sukma Lubis. Ada juga salah satu kawan saya, J Muhammad, follow Instagramnya. Di situ dia banyak sharing tuh tentang tips and trick mengenai masalah animasi. Kalau lebih kayak gitu. Nah, ini adalah tips menggunakan PowerPoint full 100% untuk video tutorial. Semoga bisa digunakan, semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share ke teman-teman lain atau mungkin rekan-rekan guru yang lain, rekan-rekan dosen yang lain yang membutuhkan hal ini supaya bisa memfasilitasi pembelajaran lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Saya Andra Nindyo. Sampai ketemu di tips-tips video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.